Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sama-sama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, insya Allah dalam keadaan hujan pun panjenengan Allah takdirkan di musola ini. Mudah-mudahan itu sebagai tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk panjenengan, ya. Karena akan lebih nikmat kalau saat-saat seperti ini itu kita tarik selimut, ya, rebahan, itu paling enak tenang, ya nggak Bu? Udahlah seharian kita kerja, ya kan, malam-malam gerimis kayak gini, tapi pilihan nikmat itu kita pilih di dalam musola. Untuk apa, Bu? Thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan niatan panjenengan dari rumah, ya, malam ini pokoknya aku harus belajar. Mudah-mudahan itu sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan pada panjenengan semua. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan terbaik dalam membersihkan hati, ya, dan juga dalam hal memperbaiki diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, suara saya kedengaran nggak sih? Kedengaran ya? Saya kok terasanya cuma saya sendiri. Pada malam hari ini saya ingin membahas sebuah hal yang sudah sangat biasa panjenengan terima dalam pengajian-pengajian. Kalau ada yang sempat melihat flyernya, di situ saya menurut flyer itu undangan online, ya Bu, yang ada gambar ustazah cantik kayak lo. Nah, kata Bora Bu, kelihatan nggak? Ya, di situ saya tulis istighfar, tombol reset dari dosa menuju takwa. Malam hari ini kita akan berbicara tentang faedah atau manfaat dari istighfar, tapi dilihat dari ilmu otak. Nah, siapa yang udah pernah terima ilmu koyong ini, Bu? Ada nggak? Coba angkat tangannya yang udah pernah mendengarkan atau menerima ilmu tentang otak. Sudah pernah, Bu? Maka malam hari ini jangan ngantuk. Karena ilmu ini tidak jenengan dapatkan di pengajian yang lain, insya Allah. Nggak tahu kalau nanti ada ustadz setelah ini, ustadz atau ustadzah yang akan bahas lagi. Intinya malam hari ini Ustadzah Nida pengen mengajak panjenengan semua, yuk kita mengenal salah satu organ yang Allah ciptakan, ya, yang itu tuh menjadi pusat kendali seluruh pergerakan kita, yang terkadang orang mengabaikan hanya karena tidak terlihat, ya. Orang selama ini berbondong atau rame-rame ada tren untuk menjaga kesehatan tubuh, ojo lumu-lumu banget kayak Ustadzah Nida, yang diet lah, yang opo lah gitu ya, olahraga
nge-gym gitu kan. Tapi tidak banyak yang berpikir untuk olahraga otaknya diberi nutrisi. Malam hari ini kita akan sedikit berbincang tentang otak. Saya jadi sebelum jenengan pusing, saya udah pusing duluan Bu, ya. Sebelum jenengan pusing mendengar saya berbicara tentang otak, saya udah pusing duluan mempelajarinya. Dalam menyusun itu kepala saya tuh muter-muter, ini gimana caranya menggunakan bahasa yang semudah mungkin untuk bisa diterima bahkan oleh orang yang belum pernah atau tidak pernah belajar tentang ilmu kedokteran, apalagi tentang ilmu otak. Kita pakai bahasa awam nanti Bu, walaupun mungkin nanti ada Inggris sithik ngono gitu. Minimal pulang yo iso gaya sithik ya Mbak. Aku habis belajar neuroscience ngono. Ya. Gak apa-apa ya Bu. Sekali-sekali kita mengajinya itu modelnya beda gitu ya. Ya, walaupun temanya sama, istighfar. Kenapa kok saya mengangkat masalah otak ini? Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya dari bapak-bapaknya ya, khususnya alim ulamanya yang nantinya akan membahas kembali tentang masalah otak. Karena kalau kita bicara otak ini nggak cukup cuman berapa 45 menit, 40 menit Mbak. 45 menit itu sudah ngantuk. Arek sajam yo do turu. Ya, jadi karena waktunya cuman sedikit tidak lama, maka mungkin nanti pembahasannya bisa berpart-part ya. Bersambung. Nah, gitu. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mendoakan panjenengan semua mumpung ini lagi hujan. Saya mendoakan semoga benar-benar Allah itu menginginkan kita semua berada dalam kebaikan selamanya ya. Hingga maut istilahnya ruh terlepas dari jasad kita mudah-mudahan berakhir dalam husnul khotimah. Ya. Untuk bisa mendapatkan husnul khotimah itu yang paling utama adalah bagaimana kita mendesain CPU-nya. Nah, mulai ngantuk wes. Memanage CPU-nya untuk menjadi CPU yang positif. Ya, opo kuwi CPU? CPU apa, Mbah? Kancane lemper kae lho, Mbah. Ya. Kalau panjenengan masih ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Masya Allah, sebentar ya Bu. Bapak mohon maaf, ini saya terpaksa minum dulu ya Pak. Jamaahnya dilarang minum. Ini demi kelancaran tenggorokan ya Bu. Mohon maaf. Bismillah. Ya, kalau panjenengan masih ingat bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di Gua Hira adalah surat Al-Alaq. Diawali dengan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat tersebut tidak perintah dengan apa? Sholat enggak, atau mungkin sedekah enggak. Allah mengawali dengan Iqra. Iqra itu kaitannya dengan membaca, artinya membaca yang itu terkait erat dengan otak. Ya. Membaca, berpikir, yang berpikir itu diolahnya di dalam otak kita gitu. Maka wahyu pertama yang Allah turunkan itu adalah tentang membaca dan berpikir. Artinya membaca dan berpikir ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Sampai-sampai Nabi katakan menuntut ilmu itu wajib. Artinya apa? Belajar, mikir itu wajib.
bagi semua muslim. Wajib itu kalau tidak dikerjakan berdosa. Maka ketika kita melakukan sesuatu tanpa berpikir, itu sudah pasti mengandung dosa. Maka di sini akal dan otak itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengenal Allah. Ya. Saya kepengen jenengan memahami dalam Quran surat Al-Alaq ini Allah memberikan yang namanya eskalasi peringatan, ada tingkatan peringatannya. Ya. Di ayat sebelumnya Allah gunakan pendekatan lunak, artinya peringatannya itu masih peringatan yang lunak, mengajak kita untuk mikir, ya. Aro'aita, tidakkah engkau lihat? Lihat di situ nanti urusannya dengan mikir, melihat, oh, terus di sini diproses nih di otaknya, gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya, Bu? Allah masih pakai kata aro'aita, itu istilahnya peringatannya tuh masih lembut. Kamu lihat tuh, nek kamu misalnya suka gangguin teman, suka nakalin teman, nanti begitu hasilnya tuh, kayak gitu tuh, istilahnya kayak gitu tuh. Ya, nek kita ke anak, kasih tahu anak, kita nggak pakai cara mukul dulu, enggak, kita cuma bilang, tuh lihat tuh kalau kamu nggak belajar tuh jadi kayak gitu tuh, ketawa sendiri, mau nangis dewe, kayak gitu. Kita nunjukin hasil dari kamu nggak mikir gitu ya. Nah seperti itu. Sampai di situ bisa dipahami ya, Bu? Allah masih baik banget, cuman kasih peringatan. Aro'aita, konsekuensinya apa? Dan mengingatkan bahwa Allah itu maha melihat. Nek kamu melakukan sesuatu, Allah lihat loh. Nah, nek kamu bohong, Allah tahu loh. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Nek peringatan halus, mama udah ngomongnya baik-baik, kok anaknya masih biyeng. Kira-kira skalanya naik apa enggak, Bu? Naik dong, ya kan? Kalau bapak tetap tenang di belakang, gitu kan? Nah, bapak tetap tenang, iya langsung, ya. Yang naik skala emosinya siapa? Emaknya, ya. Nek yang tadinya masih ojo nih, nggak boleh, ampun, nah ini gitu ya. Begitu diingatkan kok nggak denger, kok ini nek dikandani. Biasanya ditambah pakai gini, gitu ya. Maka ketika peringatan halus diabaikan, Allah menaikkan skalanya menjadi ultimatum, ya, ultimatum yang cukup keras. Kala, ya, masih di ayat apa di surat tadi ya, surat Al-Alaq tadi, ya. Kala, sekali-kali tidak. Nah ini nek masih biyeng ya, gitu. Ceritanya gitu. Maka la illam yantahi, kata Allah, jika dia tidak berhenti, nah ini udah mulai masuk tingkatan yang lebih keras, ya. Kadang udah dibikin kayak gitu, ada anak yang mau berhenti, ada. Yang tetap lanjut ada nggak, Bu? Ada. Makanya itu diikuti oleh apa? Sapu. Ini kandani Rai, gitu ya. Itu skalanya tuh udah naiknya sampai di situ. Ini kadang kita manusia, ibu-ibu sudah saking capeknya, nggak pakai skala 1, 2, 3, nggak langsung 3. Kesuwen, pakai peringatan terus dikandani ulang-ulang, nggak dengerin. Langsung naik 3, level 3-nya. Ya. Maka ketika manusia itu tidak sadar juga, kala, kata Allah itu la illam yantahi, dia masih nggak mau dengerin, maka Allah akan apa? Ancaman yang paling dahsyat. Allah katakan apa? Lanasfa'am bin nasiyah, kami cabut ubun-ubunnya. Itu udah apa istilahnya, hukuman yang paling memalukan, yang paling menghinakan. Kok iso sadang? Di budaya Arab itu hal yang paling memalukan itu adalah ketika kita memegang ubun-ubun orang lain. Itu budaya Arab. Ini kan Al-Quran turunnya di Arab ya, Bu. Maka digunakan budaya sana. Jadi kalau sampai pegang, nek itu cuman pipi apa tuh masih biasa.
Tapi kalau sudah sampai di bagian kepala, mukul kepala atau apa, itu sudah tuh. Kehormatannya tuh udah hilang udah tuh. Maka Allah ambil tindakan yang paling menghinakan manusia, yaitu dicabut ubun-ubunnya. Dan ternyata ibu-ibu semua, 14 abad kemudian diketahui yang namanya CPU-nya manusia alias otak yang mengendalikan perbuatan baik dan buruk itu ada di bawah ubun-ubun. Jadi Allah 14 abad yang lalu sudah menjelaskan posisi CPU manusia dengan sangat tepat di bawah ubun-ubun. Kalau sudah dicabut ubun-ubunnya, maka itu adalah kehinaan yang paling hina bagi orang Arab, hukuman yang paling menyakitkan. Ya. Nah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian, maka dalam hal otak ini Allah sudah jelaskan dia berada di ubun-ubun, di bawah ubun-ubun. Otak itu terbagi secara anatomi. Nah, ini mulai nih. Jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Menurut anatomi, secara anatomi, otak itu terbagi 4, Bu. Gak usah dihafal karena gak keluar di ujian. Cukup dengerin aja. Ya, cukup dengerin sebagai pengetahuan. Kalau mau diperdalam nanti silakan baca sendiri gitu ya. Nah, belajar atau sekolah sendiri gitu. Nah, otak itu dibagi menjadi 4 bagian sesuai anatominya. Yang pertama adalah otak depan atau frontal lobe katanya. Pakai bahasa saya sendiri aja lah. Lobe ya, frontal lobe. Jadi itu dia posisinya ada di bagian depan, Bu. Ini yang ubun-ubun yang katanya ubun-ubun tuh. Rupanya frontal lobe ini adalah merupakan pusat kendali manusia dalam memilih perbuatan buruk ataupun yang baik. Jadi ini pusat kendali kita, Bu. Jenengan misalnya mau gosipin orang, terus wah, ini aku gosipin dia nanti aku dosa. Ini kerjanya di sini. Otak depan ini dia yang kerja. Tempat sujud kita nih. Makanya itu kenapa kita sujud itu kepalanya ditaruh ke bawah gitu ya. Itu untuk menundukkan frontal lobe-nya kita ini. Jangan ketinggian. Yang tinggi itu hanya Allah. Kita manusia turun ke bawah. Otaknya biar gak kelebihan daripada wahyu. Ya. Jadi frontal lobe ini dia punya fungsi itu adalah pusat kendali diri. Kemudian apa kemampuannya untuk berpikir. Ya. Kemudian apalagi untuk mengatur diri, mau marah, mau nangis, mau ngomongin orang dia yang ngatur. Ingat ya, kita ada pernah saya sampaikan tentang kemampuan mengendalikan diri itu karena kita punya 2 tombol, Bu. Fujuroha watak wes lali. Dah, enggak apa-apa. Wis kapan-kapan itu diceritakan ya. Fujuroha watak waha. Itu ada di Quran surat Asy-Syams ayat 8. Bahwa Allah sudah memberikan potensi baik dan buruk. Jadi ketika kenapa kok Allah benci banget sama orang yang berdosa, yang melakukan kemaksiatan? Karena frontal lobe dia udah tahu itu salah, tapi dia sadar untuk memilih salah itu. Jadi dia melakukan kesalahan dalam posisi sadar. Gitu loh. Makanya Allah memberikan hukuman tadi tuh, mulai dari peringatan dulu. Kemudian hukuman dilanjutkan dengan penghinaan. Karena dia memilih untuk melakukan kesalahan itu dalam keadaan sadar. Dia sadar ngegosipin orang dosa, tapi dia tetap lakukan. Nah, ini kenapa orang yang bergosip oleh Nabi dibilang sama dengan memakan bangkai saudaranya. Jenengan gosipin orang itu sama dengan nyemil bangkai loh. Tambah asik wong setannya bluk gitu kan. Jadi itu, ketika kita memilih marah kepada suami misalnya atau kepada anak misalnya,
maka itulah kesadaran yang kita ambil. Makanya kenapa dibilang la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Kita sadar marah itu nggak baik. Ini kita tetap marah. Maka marah dalam keadaan sadar. Itu kerjaannya siapa tadi? Otak depan. Itu baru yang pertama, Bu. Yang kedua, otak mana lagi? Otak tengah. Otak tengah ini dia gunanya untuk apa? Dia itu untuk apa? Pusat emosi. Jenengan sedih, jenengan rindu, kangen-kangen gitu ya. Dia yang bagian menyimpan memori. Jadi gini, ketika cara kerja otak menyimpan memori itu adalah dengan cara membaca, mendengar, melihat. Jenengan datang, saya dulu waktu datang pertama kali di masjid ini, musola Al-Hidayah ini, saya kesesat, Bu. Walaupun udah dikasih petunjuk, nanti dari toko Aulia itu di depannya ada gang kecil. Ya tetap aja saya bablas, Bu. Karena saya belum pernah melihat. Gitu. Ya. Yang kedua kali saya datangi masih juga, Bu, kesesat juga. Bukan terus langsung blus gitu, enggak. Kesesat juga, tetepan. Sampai akhirnya yang ketiga kali saya coba lewat situ, keempat kali, kelima kali, sekarang mah udah yes. Gitu ya. Wis langsung mangkat gitu. Wis ngerti karena apa? Sudah ada pengulangan. Saya sudah berulang-ulang datang ke Al-Hidayah, jadi udah hafal. Dan saya sudah sadar jalannya. Misalnya saya naik Grab kayak tadi mungkin dijemput gitu ya. Terus Bapak belokin ke tempatnya, saya udah tahu. Oh, Pak, kok lewat sini? Itu bukan jalannya ke Al-Hidayah. Sadar. Gitu. Ya, karena sudah tahu, udah berulang kali. Maka tujuan pengulangan itu kalau yang pertama itu adalah tahu. Jenengan pertama kali datang pengajian ya, mesti belum ngerti apa-apa. Materi disampaikan, yo tahu, saat itu tahu. Ini ya terus lali. Baru pertama kali. Ya kan? Berikutnya datang lagi materi ganti. Orang hafal-hafal. Orang sadar-sadar. Diganti kok. Kecuali materi itu dibuat secara bertahap atau mungkin ada pengulangannya. Nah, sama dengan ini nanti nih, materi otak ini nih. Tenang aja, jenengan dengar. Habis itu ditanya apa tadi? Apa mau kayak? Depan belakang mau kayak apa? Gak apa-apa. Maka memang dibutuhkan pengulangan. Itu kenapa ayat-ayat Quran itu selalu terjadi pengulangan. Gitu. Karena apa? Ibu-ibu, otak kita ini terdiri dari jaringan ya. Namanya neuron. Nah, neuron-neuron itu kita punya ada 100 juta neuron. 100 juta neuron itu cara kerjanya sama dengan satu CPU komputer. Jenengan pirsa komputer? Wes ngangguk aja apa-apa, Bu. Pokoknya ngangguk. Satu komputer itu ada CPU-nya. CPU itu bagian mesin yang akan mengumpulkan datanya semua itu yang ada di dalam komputer. Nah, satu neuron itu sama dengan satu komputer, Bu. Dan kita memiliki 100 miliar neuron yang itu akan terus-menerus selama kita hidup, melihat, mendengar, berbicara, itu akan tersambung. Jadi setiap kita melihat, itu dia nyambung. Kita mendengar, itu dia nyambung. Kita apa lagi? Bicara, itu nyambung. Gitu loh. Maka ketika seseorang lebih sering melihat sesuatu yang gak baik, berbicara yang tidak baik, maka neuronnya yang tersambung juga neuron yang tidak baik isinya. Informasinya tuh gak baik. Isinya marah, ya otomatis ketika dalam keadaan apapun dia akan dengan mudah marah. Karena yang terjadi neuronnya itu membentuk sistem marah. Pokoknya wes lah.
ngantuk lah ya. Terserah. Sing penting tak sampaikan. Nuron itu ya, ini tergantung jenengan lek nanti secara sadar otak depannya tadi untuk pengendalian diri ini Bu. Ya, ketika jenengan sering melakukan gosip, ngomongin orang, nuronnya yang terbentuk ya nuron gosip. Maka setiap ketemu orang, ujung-ujungnya langsung ngegosip. Orang lain baru ketemu, senyum itu nggak lama selanjutnya isinya gosip. Karena nuron yang terbentuk adalah nuron gosip. Paham ya Bu di sini? Itu kenapa Islam menyuruh kita untuk membiasakan diri melakukan kebaikan. Biar nuron yang tersambung adalah nuron-nuron kebaikan. Maka dia akan menjadi sesuatu yang otomatis. Itulah akhlak. Seorang yang dia setiap harinya ngaji, nuron yang terbentuk adalah ayat-ayat Allah. Walaupun mungkin dia ngaji nggak ngerti apa yang dibaca. Itu kenapa dibilang sholat mencegah perbuatan mungkar. Karena pengulangan sholat yang 17 rakaat itu kita ulang-ulang terus. Apa menenek sholatnya paham dengan apa yang dibaca. Ketika dia Allahu Akbar, dia paham ini Allahu Akbar. Maka itu akan mencegah nuronnya terbentuk yang negatif. Yang terbentuk apa? Nuron positif, ketaatan pada Allah. Dia nggak berani sombong, dia nggak berani ngomongin orang. Karena apa? Dia tahu Allah Maha Besar. Gitu loh. Wong aku dipelintir sedikit aja udah langsung, nggak usah dipelintir, ditarik ditutup napasnya ditahan 5 jam aja. Wis rampung. Maka ketika dia paham itu, dia nggak mau berbuat yang tidak baik. Itulah kenapa sholat bisa mencegah manusia berbuat mungkar. Karena adanya terjadi pengulangan nuron-nuronnya yang terbentuk nuron Ibu sampai di sini nuronnya dipahami ya Bu? Ya. Ngerti ya Bu? Ya. Berat nggak ini pembahasannya nih? Enggak kan ya? Ojo lali loh. Enggak berat, enggak apa tadi ya? Ya, besok kita ulangi lagi Bu, tenang aja. Ya, maka itu tadi kembali ya. Tadi otak tengah fungsinya untuk mengingat, membuat memori. Semakin sering pengulangan kebaikan yang dilakukan, maka memorinya terisi dengan memori yang baik. Maka secara otomatis akhlaknya pun akan menjadi akhlak yang baik. Gak dibuat-buat Bu. Kalau akhlak itu dia otomatis Bu. Orang kalau yang terbentuk nuronnya itu negatif, ketika jatuh kepleset, yang keluar kata-kata atau binatang kaki 4 ya. Saya nggak tega nyebutnya ya. Atau apa aja lah begitu. Pokoknya di luar daripada aturan gitu ya. Tapi kalau dia akhlaknya baik, yang diucapkan selalu hal-hal yang baik, ayat-ayat Allah, dia rajin tadarus, dia rajin membaca Al-Quran, maka yang keluar innalillahi, astagfirullah, alhamdulillah, gitu loh. Itu secara otomatis. Tapi kalau influencer sekarang enggak Bu. Influencer sekarang kalau di depan kamera astagfirullah, alhamdulillah, ini begitu di belakang keluar kalimat yang sebenarnya. Maka itu bukan akhlak, ya, itu pencitraan. Kita sudah sampai di otak tengah, otak belakang. Yang ketiga itu namanya otak belakang. Dia fungsinya untuk apa? Sebentar Bu, saya pakai kacamata ini tulisannya kecil. Mana tadi? Jadi kalau otak belakang ini fungsinya untuk apa? Menyeimbangkan keseimbangan tubuh. Jadi kita itu jalan, kalau otaknya beres Bu, jalannya lurus Bu. Ini kalau otaknya rada miring, nah itu jalannya rada loncat-loncat, ya kan? Kayak gitu. Jadi itu fungsinya otak belakang ya. Jadi dia yang membuat kita bisa jalannya lurus, kayak gitu. Ngomongnya lurus, seperti itu ya.
Jadi dia itu bagian bagian pusat penglihatan dan persepsi ruang. Jadi penglihatan di sini ini tadi yang saya bilang, otak itu rekamannya dengan cara melihat. Saya kalau sekali datang ke sini ngeliatin ibu banyak kayak gini, saya nggak hafal. Ya. Karena otak saya udah bingung sendiri gitu. Bapak apalagi di belakangnya ya nggak hafal-hafal gitu. Ya. Tapi kalau sudah sering ngeliat kayak Bu Mus, walaupun beliau mungkin pakai cadar atau apa, saya bisa kenal karena udah sering dilihat gitu. Ya. Tapi kalau yang baru sekali 2 kali ketemu di pasar ya bablas saya nggak ingat. Ya. Jadi itu. Kemudian yang keempat adalah batang otak. Nah, ini kalau batang otak itu dia ada di belakang sini, itu dia bagian ngatur pernapasan kita, Bu. Ya, detak jantung kita dia yang ngurus itu. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan hal-hal kehidupan dasar. Jadi secara otomatis itu dia yang ngatur. Jadi kalau dia udah malas, dia berhenti, ya udah selesai juga kita, Bu. Ya, capek aku detak jantungnya udah tak bikin agak cepet ada dikit. Gitu kan? Dan kerjaan dia ini kan atas perintah Allah. Makanya kalau orang sadar dengan otak, dia nggak bakalan macem-macem tuh. Ya, iya ya, nek otak ini aku nggak istilahnya gini, tak kasih asupan yang negatif terus menerus. Kira-kira nek Allah suruh berhenti, piye aku ya. Gitu. Jadi detak jantung, terus caranya kita tidur ya, tidurnya nyenyak atau enggak itu fungsinya dari situ tuh. Otak belakang tuh. Batang otak ya. Tekanan darah ya, ibu-ibu yang tekanan darahnya tinggi sama kayak saya itu batang otaknya tuh. Masya Allah ya, luar biasa ini, Masya Allah. Jadi begitu ibu-ibu ya. Nah, itu secara anatomi dibagi 4 bagian. Nah, ada lagi dibagi menjadi 2 bagian otak, kanan dan kiri. Pokoknya malam hari ini jenengan berada di fakultas kedokteran, Bu. Nah, iso kita ngaji itu semua ilmu kita dapat ya, Bu. Ilmu psikologi, ilmu kedokteran, ya enggak? Ilmu kepemimpinan harus dapat semua, Bu. Jadi ngaji itu kenapa masjid itu di zaman Rasul dijadikan pusat pendidikan? Karena semua ilmu itu memang disebarkan di situ. Jadi jangan dikira ngaji itu cuma sekadar ngaji istilahnya ketakwaan tanpa jadi harus bisa dikombinasikan dengan ilmu yang lain gitu. Jadi jenengan tidak hanya paham bahwa namanya taat pada Allah ya sholat, yo ngaji. Ning jenengan kudu paham. Kenapa kok saya harus melakukan sholat secara rutin 5 kali sehari? Karena di situ ada pengulangan dan itu berkaitan dengan otak. Maka setelah ini nek jenengan mau melakukan sesuatu tanpa sadar, berarti jenengan sudah melawan kehendak Allah. Ayo, masih arek gosip, masih arek ngomongin wong. Ya, masih arek iri hati kalau tanggone tuku kulkas. Ora usah, wes. Jangan dibiasakan otak kita untuk diisi dengan hal yang negatif. Ya. Wes jam piro iki? Wes kita akhirnya apa gimana ini, Bu? Ya. Nah, jadi sudah ya, otak kanan dan otaknya. Kalau otak kiri itu nanti dia bagiannya untuk hal-hal yang logik. Jadi kayak berhitung ya. Orang yang senang matematika, terus dia orangnya teratur, rapi dan segala macam, itu dia menggunakan dominannya otak kiri. Ini jenengan perlu paham supaya apa? Ngerti anak jenengan belajar ki pakai apa otaknya. Loh iya, Bu. Anak itu belajar nanti dia ada punya kecenderungan dominannya otak kanan apa otak kiri. Nanti kalau dia otak kiri lah jenengan ngajarinya pakai otak kanan, nggak nyambung, anak stres. Nah, itu pentingnya seorang ibu harus pinter. Nah, ya. Kemudian kalau yang otak kanannya apa? Otak kanan itu terkaitnya dengan sesuatu imajinatif, kreativitas. Jadi anak-anak yang suka nyanyi. Jadi kecerdasan itu tidak semua orang punya sama. Ada yang cerdas matematika. Ada yang cerdasnya di nyanyi. Begitu dengar musik tanpa dia ngeliatin notnya aja dia udah langsung tahu. Ada yang pinter dalam gambar, perpaduan warna bisa bagus, Bu. Lah saya disuruh gambar warna emboh lah itu.
Saya kadang sampai bingung, orang kok bisa lah yang menyatukan warna kok apik tenan. Tapi abang saya Bu, lek menggambar iso realistis. Saya niru, ya Allah hancur Bu jadinya. Yes, memang tidak sama, bahkan satu keluarga adik kakak pun bisa nggak sama. Ini pentingnya orang tua memahami tentang otak kanan otak kiri biar ngerti ketika ngelihat anaknya, oh berarti anakku ini dia punya dominannya tuh otak kanan. Maka tidak dipaksa untuk ngelihat angka Bu. Ngelihat anak-anak yang tidak suka matematika itu bisa jadi tuh dia memang adanya di otak kanan dia tuh. Nih jenengan paksa tuh sampai dikasih les apa, makanya anak pada stres. Gak kuat dengan stres bunuh diri, itu banyak kejadian tuh kayak gitu. Karena apa? Orang tua gak paham cara belajar anak. Yes, masuk ini ilmu apa lagi? Parenting masuk. Yes, ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita malam hari ini ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga bapak-bapak yang insya Allah bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang baik ya. Kita doakan bapak-bapak kita selalu sehat ya, selalu punya semangat untuk menuntut ilmu ya. Karena apa? Secara alamiah bapak-bapak itu memang bukan sifatnya berkumpul Bu. Benar. Jadi secara ilmu bapak-bapak itu tidak senang berkumpul sebenarnya. Kalau ibu-ibu di mana-mana berkumpul. Ya. Duduk cuma 2 orang aja itu sudah bisa berkumpul dan memusyawarahkan urusan negara dan bangsa. Pokoknya segala urusan negara iso terselesaikan dengan 2 orang ibu-ibu yang duduk di pinggir jalan. Serangkul. Ataupun duduk di warung sayur. Tambah lagi urusannya ya. Kalau bapak-bapak itu secara fitrah beliau-beliau itu adalah pesaing. Jadi sukanya bersaing. Nonton bola seneng karena ada persaingan di dalamnya. Gitu. Kamu milih mana? Real atau Barca misalnya kayak gitu ya. Oh, kita nggak ngerti yang ibu-ibu ya. Bapak-bapak yang tahu. Nah jadi gitu. Kalau ibu-ibu tuh semua, makanya ibu-ibu itu kenapa paling semangat ngaji ya? Karena di dalamnya ada berkumpul. Walaupun nanti dalam pengajiannya itu mbok didengar apa enggak, sing penting berkumpul. Makanya kenapa kok dalam pengajian itu bapak-bapak jarang banyak, mesti yang banyak itu ibu-ibu. Karena memang secara alami kita senangnya berkumpul ya. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita ini bukan perkumpulan yang biasa, tapi perkumpulan yang bisa membawa ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan tadi otak kita ya saya sudah jelasin. Walaupun nanti lupa nggak apa-apa, nanti saya ulang lagi itu materinya besok-besok kapan-kapan ya. Maka di sini kita sudah menyadari, sudah sadar belum Bu? Bahwa yang namanya pengulangan yang baik itu dalam rangka memanage otak kita tetap berada dalam ketaatan. Melihat sesuatu yang baik dalam rangka menutrisi otak kita untuk tetap berada dalam kebaikan. Mendengar yang baik dalam rangka membentuk otak kita, menciptakan memori ataupun kenangan yang baik. Sehingga itu nantinya akan membentuk pribadi menjadi baik. Kok bisa? Bisa. Karena apapun yang diterima otak, nanti akan dia sebarkan. Dia perintahkan ke anggota badan kita semua. Jadi begitu caranya. Kenapa kok harus otaknya yang diperbaiki? Ya. Nah, persoalannya adalah ketika kita sudah tahu, oh Allah ternyata selama ini saya melakukan kesalahan. Banyak sekali hal-hal yang saya buat sehingga otak saya ini yang terisi adalah memori yang kurang baik. Hal-hal yang tidak baik, yang itu justru melawan perintah Allah. Lah terus aku kudu piye? Nah, disitulah peran yang namanya delete diperlukan. Komputer itu ada tombol delete-nya. Ya. Nah, maka dalam hal ini untuk mendelete memori-memori yang negatif,
Kita dalam Islam diajarkan dengan istighfar. Maka ibu-ibu, ketika mulut kita sudah mulai mengomongkan atau menyebut nama seseorang, segera astagfirullahalazim, terus lanjut lagi gitu ya. Jangan, astagfirullah itu bener-bener mulut terus dikunci. Ngopo, berasudo. Alah, malah bikin kepo. Ora usah kepo, istighfar wae. Jadi kita sekarang punya apa? Istighfar itu dengan kesadaran. Sadar apa? Sadar betul-betul menginginkan Allah menghapus memori yang tidak baik di otak kita. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk yang dicabut dari ubun. Ya, sampai di sini mudah-mudahan timbul kesadaran kita. Jadi melakukannya dengan kesadaran. Saya nggak mau lagi ngomongin orang, itu sadar. Bukan karena nggak enak hati sama Ustaz Danida udah bola-balik ngomongin jangan ngomongin orang. Bukan, tapi memang sadar. Saya tidak mau menciptakan neuron yang negatif. Gitu. Kita bisa positif tergantung neuronnya positif apa enggak. Sampai di sini bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Pokoknya wes lah, nek ono sing ngajak untuk melakukan hal-hal yang nggak baik, sadar, langsung astagfirullahalazim. Ini astagfirullahalazim, ki ngerti artinya apa ora ini? Pak Ustadz ngomongnya kayak gitu, astagfirullahalazim. Begitu diganti nastaghfirullahalazim, apa kuwi? Bingung terus kan. Kalau astagfirullahalazim, aku mohon ampun. Kalau nastaghfirullahalazim, ini kayaknya lebaran deh. Ojo, bukan. Apa? Nek nastaghfirullahalazim itu adalah kami mohon ampun. Ada na, ada as. A itu saya, na itu kami. Kami mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi min dzalik. Nek a'udzu saya. Na'udzu kami. Ya, supaya enggak keliru. Kita cuma satu orang bilangnya na'udzubillah, salah. Ya, kita cuma seorang ya a'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama-sama mari kita membuat jaringan otak kita itu, saya informasi aja Bu. Jaringan otak ini tadi ya terbentuk sepanjang hidup kita. Dikabarkan informasinya menurut penelitian selama 100 tahun itu 100 miliar neuron itu belum terbentuk semua. Belum nyambung semua Bu. Makanya jenengan kadang diomongin gini, walah ra nyambung otaknya, memang bener nggak nyambung. Pancen urung nyambung beneran. Jadi orang rasa tersinggung. Apa toh? Aku ra nyambung apa ya? Pancen ra nyambung kok ya ora trimo. Ya, memang karena otaknya itu belum nyambung. Neuronnya itu belum tersambung. Selama 100 tahun baru 70%, Bu. Jenengan mau hidup berapa tahun? Yang pastinya aja, jangan tawar-tawar menawar, jangan. Yang pastinya berapa, Bu? 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi udah kayak apa? Ya. Ya. Baik. Jadi gitu. Maka di sini untuk bisa membiasakan kita apa-apa itu kita segera hapus, ya, jangan sampai akhir ini kan sudah pada maghrib semua toh. Ya, orang. Isyanya wis arek lewat iki. Ya, saya juga udah termasuk menjelang maghrib ya. Kadang itu ada, ya Allah, oh ya, anak udah gede-gede, lutut udah sakit-sakit, ya kan? Pinggang udah nyeri-nyeri, aduh, mata udah kabur, pas udah nggak kelihatan, ya Allah, Masya Allah ya. Ini kalau bapak-bapak ya tetap gagah ya, mau orang melahirkan kok. Yang mengalami ketuaan lebih awal adalah singgoh, ibu-ibu, ya, karena ada hamil, ada melahirkan.
Kalau otak tadi disambung, kalau ketika melahirkan itu jaringannya putus kabeh. Jadi tinggal dikali aja jenengan berapa kali lahiran, akui putusnya udah berkali-kali itu. Makanya perempuan kalau semakin tua kadang gampang lupa karena memang sambungan otaknya itu banyak yang putus. Aduh. Yes. Ya, jadi makanya perempuan itu dikasih oleh Nabi itu dikasih keutamaan 3 kali loh Bu, jangan salah ya. Dibandingkan bapak. Kita 3 kali disebut untuk dihormati. Siapa yang harus saya hormati? Ibu. Siapa? Ibu. Siapa meneh ya Rasulullah? Ibu 3 kali Bu. Jadi udah tenang aja lah. Putus lah ya. Yang penting kita tetap dihormati anak kita lebih 3 kali daripada bapak. Wes terserah bapak lah. Oke, sekarang latihan otaknya dengan istighfar bagaimana? 1, sadar kalau itu buruk. Ya, nggak baik. Pokoknya udahlah kalau itu sudah tahu itu nggak baik, maka jangan dengan sadar melakukannya. Stop. Gitu ya. Kalau kok hati atau mungkin tangannya kok tetap mulutnya kok wes cepat-cepat istighfar. Ya. Jangan yang nggak baik, tapi tetap dilakukan yo. Istighfarnya gimana ya? Yang kedua, pokoknya setiap kali tergelincir jangan takut. Allah itu sangat luas rahmatnya. Ya. Bahkan mereka yang sudah membunuh sampai 100 orang pun pintu rahmat Allah tetap terbuka. Apa meneh nek jenengan ya cuman gosip yo ora wis. Pokoke bola-balik istighfar wae ra apa-apa wis. Ya. Wis rasa khawatir. Ya. Ini yo eman-eman wong wis disambung ape malah gosip. Wah, eman-eman tenan. Kerjaannya berulang-ulang itu aja. Ya. Yang ketiga, latih terus otak kita ini supaya jalur yang terbentuk adalah jalur positif. Caranya gimana? Lihat yang baik, dengar yang baik, ngomong yang baik, lakukan yang baik. Nah, sampai di sini berarti jenengan udah sadar ya? Sadar, saya harus berbuat baik karena otak saya tergantung kepada perbuatan saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya ucapkan. Dengan demikian, maka kalau kita mau kembali ke materi-materi awal dulu yang saya kasih, wes yang ini bahwa yang namanya iman yang benar itu adalah yang sesuai di hati, sesuai di mulut, dan sesuai dilakukan. Maka itulah iman yang lurus atau yang benar. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan ilmu malam hari ini bisa membuka mata hati kita untuk menjadi orang baik dalam keadaan sadar. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar paham, tapi sadar. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya, entah itu disengaja maupun tidak ya. Mohon dimaafkan dan saya berdoa mudah-mudahan duduknya panjenengan di sini malam hari ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Allah hapus dosa-dosa panjenengan dan juga saya, dan Allah akan tinggikan derajat kita dengan keilmuan yang kita miliki. Itu saja dari saya, mohon maaf atas kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh tema yang sangat bagus. Alhamdulillah. Mengingatkan kita untuk